Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Saudara, hukum Taurat mencakup 5 kitab pertama perjanjian lama. Hukum Taurat berkisah tentang awal sejarah Israel sebagai umat Allah. Di dalamnya dimuat juga berbagai hukum dan peraturan mengenai hidup yang benar yang diberikan Allah kepada Israel melalui Musa. Kata Ibrani yang biasanya diterjemahkan dengan hukum atau Taurat adalah Torah, yang berarti pengajaran atau petunjuk. Karena petunjuk yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai ini begitu penting, petunjuk itu dikenal sebagai hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dimaksudkan hanya sebagai perangkat peraturan untuk ditaati agar memperoleh perkenanan Allah. Tuhan sudah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir ketika Ia memberikan hukumnya. Pemberian ini bertujuan untuk menolong mereka tetap dalam perkenanan Allah dan tetap merdeka. Di samping apa yang sudah diberikan oleh Allah di Gunung Sinai tersebut, ada juga peraturan-peraturan lain yang ditemukan di dalam kitab Ulangan yang berisi hukum kedua. Pemberian hukum kedua ini menunjukkan bahwa hukum Taurat tidak ditetapkan sekali untuk selama-lamanya. Hukum itu berkembang dan berubah. Sesudah pembuangan, para ahli Taurat dan rabi Yahudi bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum Taurat, termasuk menafsirkan ulang hukum itu, mengubah, mengembangkannya guna menghadap situasi baru. Yesus juga melakukan hal yang sama. Kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 39. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari perkataan Yesus yang mengkritik orang-orang Farisi yang menurut Yesus mereka hidup beragama tetapi demi mencari keuntungan sendiri. Seperti kita tahu saudara, orang Farisi ini seringkali berkumpul di rumah-rumah untuk berdoa dan bersama-sama mempelajari kitab suci. Mereka tahu tentang yang benar, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran itu sendiri, secara khusus di dalam hubungan terhadap sesama. Saudara, ayat bacaan kita hari ini berbunyi bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Saudara, tampaknya ayat bacaan kita hari ini bukan dalam rangka mau mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku sampai pada masa Yohanes, sehingga setelah masa Yohanes hukum Taurat tidak berlaku lagi. Karena Yesus sendiri datang bukan untuk meniadakan atau menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus merangkum makna hukum Taurat menjadi kasih kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Saudara, barangkali ayat bacaan kita hari ini mau mengatakan bahwa sejak zaman hukum Taurat, Kejadian sampai Ulangan, kemudian zaman kitab para nabi, Yosua sampai Maleakhi, hingga pada zaman Yohanes, kerajaan Allah itu sedang atau terus diberitakan. Dan setiap orang berusaha untuk masuk ke dalamnya. Kendati demikian, tetap saja orang-orang Farisi tidak percaya dan sulit melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya. Mereka sibuk dengan formalitas keagamaan, tetapi tidak hidup di dalam kebenarannya. Saudara, kekristenan bukan sekedar agama untuk diketahui, atau sebuah pengetahuan yang didalami dan diteliti sama seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Walaupun kita memang perlu belajar tentang kekristenan, tetapi yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah bahwa nilai-nilai kebenaran di dalam kekristenan itu haruslah dihidupi. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah akan melihat kerajaan Allah.
Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, katakan ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak cukup tahu saudara, tetapi yang lebih penting adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan kita sehari-hari adalah ladang untuk kita melakukan firman Tuhan. Saat kita berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita, ketika kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, ketika kita bekerja, ketika kita mengelola waktu, ketika kita sendiri, saat kita merespon setiap keadaan yang terjadi dan sebagainya, itulah saat di mana kita melakukan firman Tuhan. Saudara, biarlah dalam kehidupan ini Tuhan senang karena melihat ada orang-orang yang melakukan firman Tuhan senantiasa, dan orang itu adalah kita. Saya percaya Roh Kudus pasti menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami tidak hanya sekedar tahu, kami tidak hanya sekedar belajar, tetapi yang terpenting kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami di dalam memenuhi panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.